Kita membingungkan diri kita sendiri ya. Iya. Kita bingung sebenarnya. Ngapain di sini ya? Ngapain sih ngeband gitu, ini apa ya gitu. Bikin lagu juga, ini emang bikin lagu gini ya gitu. Udah biarin ada gini, rilis gitu aja. Soalnya kalau diajakin ngobrol Asbun. Iya kita bingung juga gitu. Iya, kita kan nggak bisa informal kayak oke baik teman-teman nggak bisa. Meeting. Gua suka toge goreng. Toge goreng di mana? Banyak toge goreng nih. Yang sering gue lewatin yang di dekat Jembatan Merah. Arah balik aja kalau balik gawe. Turunan. Ya, itu. Ya. Oke. Mie Yunsin. Mie Yunsin ada di Bogor, Mie Yunsin namanya. Itu enak. Tempatnya di apa? Sekolah Bogor Raya. Iya, situ lah pokoknya. Di situ pokoknya. Tuh enak. Mas. Apa sih yang kuning-kuning? Laksa. Laksa Gang Out. Oh, Gang Out ya. Yoi. Kalau gua lumpia basah Yang di Taman Helang. Iya pakai Indomie ya. Banyak itu. Pakai Indomie Pakai Banyak Indomie. Bes kenyang. bahasanya. Kalau gue sebenarnya bukan makanan khas Bogor juga sih, bubur ayam. Cuman bubur ayamnya tuh ada di Ciomas, enak banget tuh di bubur ayam Ciomas. Sebelah Ciomas Harapan. Katanya lu besto. Jangan lah anjing itu mah. Tadi gue pernah ngomong gitu ya. Hijau ya. Gue pernah ngomong gitu sih kalau Nasi uduk hijau ya. ditanya makanan favorit the besto. Gak apa-apa. Mas lagi. Besto Ciomas, panggung gua. Lupa itu. Iya. Kalau menurut gua sih pengamatan gua kayak itu hasil dari konsisten guyup dari dulu aja sih. Sebenarnya dari dulu udah aktif dan produktif bareng-bareng. Cuman akhirnya mungkin baru mungkin kurang lebih 3 tahun belakang dapat exposure lebih banyak. Jadi lebih rame dan lebih kelihatan ramenya. Gitu sih. Udah mau nambahin? Ya mungkin karena kita kan semangat untuk babarudakannya, mungkin kalau bahasa Sundanya babarudakan gitu. Jadi bareng-barengnya tuh kerasa gitu. Jadi saling support satu sama lain sampai akhirnya dilihat juga sama orang di luar Bogor gitu. Iya, yang muda, yang tua semua bareng-bareng, mau beda-beda genre juga bareng-bareng. Kalau Asbun tuh apa? Asbun. Kok Asal bunyi. asal bunyi. Iya. Tahu asal bunyi. Maksudnya apa? Karena kan di sini ada kalian. Iya, iya. Terus ada Vlog gitu. Kolektif aja ya, kolektif. Bareng-bareng ya? Iya. Dari Emang yang dari dulu kita main bareng juga sih. nongkrong bareng ya. Nongkrong bareng terus terbentuk Asbun itu awalnya kita di Surabaya ya, Cil. Iya, iya, karena Jalan keluar kota tuh Surabaya, Rek, Swelo, Tespek sama si Johnson. ya. Terus itu jadi sebuah IP bersama yang mana nggak cuman kita aja yang bisa pakai itu sebenarnya awalnya. Nggak cuman Rex, Velo, Tespek, Johnson aja sih. Teman-teman Bogor, musisi Bogor lain juga boleh pakai itu. Cuman karena memang kesempatannya belum waktunya mungkin belum dapat mereka untuk menggunakan IP Asbun itu keluar kota. Terus ya udahlah, jadinya kita yang jalanin lagi ya, Cil. Itu sih tadinya harapannya nama Asbun ini bisa dipakai sama band-band Bogor yang lain juga gitu. Tapi mungkin ya kebetulan bisa terus menginisiasi ini itu bareng-bareng kita terus akhirnya kita yang gas terus gitu sih. Cuman tetap masih ada harapan bisa diterusin juga ya sama lain ya. Band Bogor masih banyak yang keren-keren soalnya. Sekarang lagi stop ya Asbun? Udah Bubar dulu, tapi nggak tahu mungkin kalau ada yang mau nerusin sih nice banget ya, akan seru. Dan kita juga pasti akan support juga sih. Nggak, waktu dulu pernah. Apa ya dulu? Enggak, pernah nge-tag tapi nggak pernah di-upload. Pernah. Apa ya? Adalah dulu banget pernah. Di Bogor. Oh iya. Iya. Apa namanya? Hujan. Distorsi. Iya itulah. Iya itu gara-gara apa ya? Manchester Filenya filenya korup ya. Jadi sempet tuh dulu baru ngeband tuh sempet di interview sekalian live session juga kan studio. Iya. Iya.
file yang bermasalah jadi nggak tayang, sayang sekali kayak Iya. nasibnya kita. Emang nggak ada yang manggil apa gimana nih? Kayaknya ya. Alhamdulillah kalau ini kita diajak ke sini ya. Soalnya kalau diajakin ngobrol bun. Iya kita bingung juga gitu. Iya, kita kan nggak bisa Ngomong-ngomong. informal kayak oke baik teman-teman nggak bisa. Meeting Iya. Kayak pemerintah. rapat Gara-gara satu tempat geografis. rekaman. Iya. Geografis. Iya. Satu tempat rekaman juga ya. Iya, dapurnya sama. Iya dapurnya sama, bumbunya sama. Iya, bumbunya sama, dapurnya sama. Cuman yang beda Packaging. Agak ngasal tapi Oke, oke lah. iya yang sih. beda pakai micin apa enggak gitu kali ya. Referensi juga ngaruh sih. Referensinya juga mirip-mirip rata-rata. Iya. Jadi mungkin sebenarnya nggak sama banget sih, cuman ini kali ya. Iya, kata Warna kali punya warna. Iya warna. persis, nggak persis ya. Cuma nggak sama banget sih gitu. Kata kayaknya mah tegangan listriknya beda ya. Jadi kalau dijadiin hasil mixingan gitu, begitu jadinya. Iya. Tegangan listriknya beda sendiri. Rata-rata tempat rekamannya sama. Iya, itu. Kayak Rectex, Swallow, Johnson, Kuda gitu. Sekarang juga ada band-band lain kayak Pastula, Blister, ada Andep baru-baru rilis juga sama Tromacron Records, label yang dulu yang rilisin kita juga. Tempat rekamannya sama, operatornya sama, yaitu Wak Denol. Yang mixinginnya juga Wak Denol. Wak Denol itu yang main gitar akustik di Swallow, kakaknya Wak Idam gitaris Swallow dan Kuda juga. Itu sih the best Wak Denol. Nggak sengaja gitu. Assalamualaikum dulu kan. Ketok dulu, Pak. Iya. Assalamualaikum. Ada yang ngeband nih. Sebenarnya lucunya tuh karena gua sama Acil itu dari awal kuliah sampai lulus tuh sekelas terus. Nah malah justru awalnya dia nyuruh bantuin sekawan dulu kan. Yang waktu itu yang kita latihan dulu. Yang gak jadi manggung itu. Pokoknya awalnya justru malah gue disuruh bantuin mereka dulu. Udah ada Acil sama Willy gitu loh. Tadi dulu orang nggak tahu sekawan. Yaudah lu cerita si sekawan. Willy. Oke baik teman-teman. Jadi dulu tuh awalnya gua sama Acil punya band ska di sekolah. Acil tuh adik kelas gua gitu kan. Band ska di Bogor, terus gak punya gitaris sampai kemana ya? Damas ngebantuin lah di band ska. Kita nih latihan gak jadi manggung. Nah terus Damas sama Acil kuliah bareng ceritanya. Kuliah bareng, Damas ngeband sama Ajeng direct. Nah terus Acil diajak Damas sama Ajeng untuk ngeband bareng mereka. Diajak Gana. Diajak Gana. Gana, drummer yang lama. Yang lama. Nah Buat terus ngegantiin Rizky. Rizky, Tapi iya. Rizky main bass. Iya. Terus gue Ajeng kayak, vokal ya? gue masuk orang gue punya gitar gitu. Gue main gitar deh, Ajeng main bass gitu. Jadi Iya, tukeran. Terus selanjutnya gua karena udah lulus duluan, jadi pas kerja pun gua masih nongkrong sama Acil di rumah Acil. Terus kata Acil besoknya nonton band gua dong kata dia gitu kan. Gua nonton tuh rek pertama kali manggung. Iya. Gua pakai batik nontonnya. Terus gua lihat ini band apaan ya? Balik Main gawe. begitu amat. Sumpah jelek gak bohong bro. Kayak ya ilah Smashing Pumpkin sekali. Boro. Iya. Terus pas gitu besokannya pisan Acil nge-line gua, line zaman lain ya. Emang iya ya. Iya, zaman lain. Will lu jadi drummer deh di band gua kata dia gitu. Karena basicnya gua di band lama sama Acil tuh gua drummer juga. Ya udah gua iya aja padahal gua nggak tahu tuh indie rock apaan. Iya gak sih? Udah terus Soalnya Dwika ska ya gitu, mereka. ngeska gua sama reggae. Keep listen to reggae. Terus Dwika masuk jadi adik kelasnya Acil sama Ajeng sama Damas di Di kampus. kampus. Iya, jadi ya. Terus agak- kasihan gitu ngelihatnya. Kasihan ya. Ayo, Ayo bareng sama kita, bareng sama anak kompleks. ayo kita guyup ya gitu. Oh, udah ada Dwika di akhirnya. Iya, jadi Ganang keluar gantinya sama Willy. Pada dasarnya band pop ya, ada rocknya dikit. Iya. Gitu aja sih. Ya, mari. Apa ya?
banyak sih sebenarnya, nggak jadinya tuh nggak satu band doang gitu, maksudnya kayak mungkin campur ini karena itu tadi referensinya mungkin dikasihnya langsung serentak gitu, jadi ngedengerinnya pun semua mungkin akhirnya jadinya kayak gini gitu. Mungkin salah satunya Smashing dulu, terus apa ya, GBV. Dulu apa ya yang jadi GBV nggak juga gak sih sebenarnya? Yak Bray. bisa Yak. ya. Kalau Yak inspirasi oke lah. Awal-awal GBV iya, maksudnya dari sederhananya, maksudnya lagu segitu-segitu aja. Ada The Cure juga dulu kita dengerinnya, dengerin PS paling kalau Pure lokal ya. Saturday, Itu yang lokalnya ya. PS. lokalnya Kubik, terus Cherry Bombshell juga. Album, ya. Oh, jadi Bombshell kan. Iya, terus kalau luar ya itu sih yang awal-awal Cure, Smashing Pumpkins. Iya, jadi sebenarnya kita GBV. nggak indie rock Iya. 90s ya sebenarnya. Justru 2000-an nggak sih? 2000-an awal lah. 2000-an Kalau awal yang kan. Gitu sih Hot paling. Chili Pepper. Red Hot Chili Pepper, apa ya, Alan Walker. April. Alan Walker. Kita membingungkan diri kita sendiri ya. Iya. Kayak Dia bingung sebenarnya. Ngapain di sini ya? ngapain sih ngeband gitu. Ini apa ya gitu. Bikin lagu juga ini emang bikin lagu gini ya gitu. Udah deh biarin aja gini, rilis gitu aja. Bingung lah pokoknya ngapa-ngapain bingung. Jadi cuman kalau orang mungkin digas wae. bikin band ada tujuannya nih di awal ke depan nanti akan ada lagu ini, cara promosinya seperti ini Iya. gitu kan. Kalau kita ya udah aja rekaman ya. Kayak lu bisa nih kita main gitar dikit-dikit mah nulis-nulis bisa gini. Ini segini cukup nggak ya? Atau bingung udah rilis aja gitu ya. Iya rekam aja rekam ada duit dulu mah ya beberapa ya. Iya, Sedikit lah itu jual ayam 3. Nah, sekarang kalian ngeband tujuannya apa? Itu dia nggak tahu kan tadi bingung. Iya, ini masih Makanya masih confused. iya ya. Aduh. Masih. Biar ada kegiatan apa ya? Iyalah pokoknya itulah. Itu dia bingung. Bingung kita. Gua aja baru inget terakhir 22 rilis. Lupa timelinenya gimana tuh. Iya. Baru ngeh 3 tahun ya. Iya ya. Lama juga ya. Ya, mari. Duit. Udah malam sih pakai. Gimana 3 tahun kerja aja kita pada kerja ya. Iya. Tapi kita ngeband lagu sih, Bray. Oh iya nabung lagu lah. Nabung lagu. Iya. Iseng-iseng rekam pakai HP lah. Masukin ke laptop lah. Genjreng rekam posting. Kayak kali pakai lah. Iya, di akhir. Berarti sekarang Magic kan banyak. Apa? Magic kan banyak berarti sekarang. Kan ini mau dirilis. Iya, kayak gitu bikinnya ya. Iya. Kristal awal genjreng rata-rata sih lagu awalnya tuh dari gua sama Damas biasanya genjrengan berdua. Waktu itu sebenarnya cuman kayak tentang diri sendiri yang lagi bingung aja kembali ke sana. Terus waktu itu liriknya beda apa ya awalnya ya? Saat semua terasa telah usai. Iya. Depannya dulu Line itu. pertamanya gitu yang dimana cheesy gitu kan kayak. Terus ya udah dibiarin lagunya lama terus akhirnya sampai gue lagi bengong di depan tempat cukur gue dulu lagi masa transisi tuh dari rumah papas, nama tempat cukur gue rumah papas yang lama ke yang sekarang. Waktu itu gue lagi masa pandemi, gue numpang tinggal di rumah temen gue di Bantara Kemang, di masuk gang depan masjid. Terus gue lagi bengong di depan tempat cukur gue, terus lagi hujan malam-malam. Terus ada ODGJ yang jalan pelan-pelan sambil nyanyi pelan-pelan lagu Wali gitu. Hidup cuma satu kali harusnya dengan ada lagu Wali, cuman liriknya dia ganti jadi hidup cuma air hujan gitu. Terus bagus nih kata gue ganti buat gue masukin buat ngeganti lirik yang lama. Terus akhirnya jadi konsepsi lagunya part yang gue nyanyi itu cerita tentang nggambarin si ODGJ-nya, apa yang gue lihat hari itu. Terus kemudian part yang Ajeng nyanyi itu buat self reminder lah gitu. Kurang lebih kayak gitu aja sih. Buset pertanyaannya. Takut jadi dangdut tiba-tiba ini. Iya. Siapa? Jadi gitu aja. Seru ya? Iya. Gitu aja ya. Jangan Aku. ngasal-ngasal aja. Itu Jangan. jawab dulu. Oh iya. Oh, sorry. Maaf pemirsa. Apa kecemasan, Bray? Kalau gua kecemasannya mungkin
apa ya, nggak bisa jujur aja sih gitu. Maksudnya sebenarnya kalau sekarang nggak terlalu cemas apa-apa gitu, karena rek ya udah dari dulu sampai sekarang mungkin gak ada yang berubah sama sekali gitu. Ya udah kita jujur aja, yang kita bisa, kapasitasnya kayak gimana kita bikin gitu maksudnya. Ya kalau gue justru takutnya cemasnya adalah ketika kita udah ngomonginnya udah nggak jujur gitu, ngomongin si reknya atau nanti lagunya ke depan setelah album kayak gitu sih kurang lebih. Sama sih kalau gue yang nerusin yang tadi Damas bilang ya, takut gak jujur itu maksudnya memang di awal kita punya band ini dan bikin band ini dan punya karya dan lain-lain memang pengennya sejujur itu ya. Maksudnya sejujur itu tuh kayak confused tadi yang di awal dibilang. Jadi bukan lebih ke kita nggak tahu mau ngapain, di samping itu juga kita kayak ya udah silakan dengar lagu yang kita buat, silakan respon. Selebihnya ya udah hatur nuhun. Nggak yang dengerin dong lu lagu gue gitu enggak kita sih. Takutnya nanti ketika udah ada tuntutan ini itu, tuntutan tuh apa ya? Punya anak gitu ya? Iya, punya anak. Beli susu buat anak apa? Enggak. PNS. Suruh jadi PNS. Nggak, takutnya ada tuntutan lain Kosong. di dalam kita bermusik, nanti jadinya rasanya tidak sejujur itu gitu loh. Nggak rek banget lah gitu. Yang penting sih enjoy aja. Yang penting sehat sih. Kembali lagi. Sehat dan selau. Ini tambahin lagi dah tuh, tadi mau ngomong ya lu ya. Nggak jadi. Takut ya, ini ketakutan ya. Ketakutan dia adalah takut ngomong. takut interview. Itu Cahaya Indi. Aduh, sorry. Sorry. Aduh, maaf. Pengen aja sih kayak cover. Kalau cover Kristal tuh kalau single pertama dari album tuh Sebentar, waktu itu gua kebetulan milih kayak ngelihat fotonya Mas Moses. Ih lucu nih gambar daun-daun di air gitu, kayaknya jadi cover bagus. Yang Sebentar akhirnya ngambil yang itu. Kalau yang Kristal tuh Di depan toko kristal gitu. iya, tadinya masih bingung itu apa ya covernya ya. Terus akhirnya karena kayaknya 4 dari kita orang Ciomas setiap hari ngelewatin toko kristal. Ini aja nih bagus sama judul lagunya. Ya udah akhirnya kita foto di depan toko kristal biar ada kitanya, tapi karena kita malu kalau ada muka kita yang jelas gitu. Udah deh. Tokonya. Dibikin Cahyadi aja ya. Cahyadi. Bukannya kegedean itu. Iya. Bukan, ini flashnya tuh terlalu dekat. Coba. Jadi idealnya jaraknya segimana loh? Bukan, nggak. Jadi ceritanya kan itu kan toko itu kita foto pas mau buka. Iya. Jadi kita Pas puasa. buru-buru tuh pasti Cepet-cepetan. cepet-cepetan, buru-buru nih. Oh iya bener. Udah taruh sini flashnya. Cepret. Pas dilihat overexposure nih. Jadi Si Randy cas ya? ngebel terang gitu ya. Tapi ya udah bagus aja gitu. Ya alhamdulillah ya. Karena nggak narsis jadinya. Iya boleh. Enggak sih. Cocok. Ngasal itu. Ngasal itu mah. Nggak Tapi bagus. bener kalau itu berarti. Kalau cepet-cepetan ya pagi-pagi Cepet-cepetan. kita mau buka nih tokonya. Rebutan sama yang pada parkir ya kita. Mobil orang. Iya, jadi pas foto kayak Oh, mobil, foto. mobil. Mobil masuk. Minggir dulu. Foto ntar ya harus. Iya. Jadi kita tiktokan sama yang parkir sana, Iya. juru parkir. Sibuk. Sibuk ya. Sibuk. Waktu itu Ajeng nikah juga ya. Iya. Ya, perlu persiapan. Jadi ada momen waktu nunggu Ajeng persiapan nikah dan nikahnya juga kita bikin Kita video. bikin demo. Bikin demo. Justru fokusnya iya. jadi ngelengkapin kayak ini puzzle yang bolong-bolong nih, si tracknya belum sempurna gitu, jadi fokusnya yaudah deh dikemas dulu deh bener-bener serapi mungkin, jadi ngetek demo dulu justru awalnya gitu. Jadi di sela-sela semua kesibukan kita nyicil aja sih sebenarnya. Bener. Sama nabung ya. Sama nabung ya, sambil jualan kaos buat rekaman. Ya. Terus waktu itu sempat juga lupa sambil nunggu apa ya, pokoknya belum bisa rekaman. Terus tapi kita udah punya demo, akhirnya bikin video klip Kristal. Jadi kayak udah deh, walaupun belum ada lagunya, tapi kita udah punya demonya kita pakai buat bikin video klip Kristal aja sambil nunggu bisa rekaman gitu. Tentang
apa yang kita alami aja sih. Ada di situ ada kesedihan, ada kebahagiaan juga, ada harapan juga, yang membalut pengalaman-pengalaman kami aja. Ya gitu kurang lebih. Pengalaman-pengalaman sederhana bahkan. Ada track yang liriknya gue tulis sebenarnya tentang nambal gigi di puskesmas waktu itu. Judulnya Resin. Resin kan buat nambal. Iya itu kayak beres dari puskesmas kayak ini capek banget bolak-balik puskesmas nambal gigi. Udah deh gue tulis aja gitu. Hal sederhana aja sih sebenarnya yang banyak ditulis. Ya yang lainnya kurang lebih mirip-mirip hal sederhana juga. Bingung mau nulis apa lagi, kayak nggak tahu lagi gue apa. Jadi mau pengen bisa bikin lagu-lagu, bikin judul yang 2 kata mah kita waktu itu kan di grup juga diskusi ya. Kayak kalau bisa 2 kata kata Dwika gitu. Apa ya? Aduh nggak nemu lagi, udah deh ini aja gitu ya. Iya, 1 kata aja. Iya. Coba kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Bilang lu pilih 100.000 atau pilih kata-kata. Itulah. 50.000 apa kata-kata hari ini? 50.000. Kata-kata hari. 50.000. BU Bray. Buat apa sini udah. Aduh. Itu lumayan. Iya mentok aja sih sebenarnya. Jalan segini aja gitu. Beneran bingung nih kayaknya. Iya. Ya seenggaknya jujur lah kita mampunya segitu. Ya udah segitu. Iya. Tapi ada hal unik juga kan Cil di balik nama album Langit tuh. Karena berhubungan sama cover fotonya juga ya. Ya. Nah, ini dia yang tahu nih gimana Cil. Covernya tuh tangan ya? Kaki. Kaki bayi. Kaki bayi. Kenapa tuh? Ceritain coba. Kaki bayi. Sebenarnya foto kaki bayinya itu udah nemuin udah lama banget. Itu foto kaki anak temen gua yang baru-baru lahir. Itu difotoin sama tantenya temen gua. Jadi ibaratnya neneknya si bayi lah gitu. Lucunya tuh si tantenya temen gua tuh baru beli kamera cuma untuk fotoin si bayi itu kan. Itu cerita menariknya lah. Waktu itu awalnya sebenarnya belum kepikiran judul albumnya, justru covernya dulu. Kayaknya cover ini nih cocok, kayak kaki bayi sebagai anak lah ya, anak pertama lah, album kita ibaratkan anak pertama, kaki bayi ya, terus kaki juga sebagai tanda kita melangkah. Terus akhirnya kita nyari nama album yang cukup bisa mewakili judul yang cukup bisa mewakili itu. Waktu itu kita diskusi juga banyak di grup, ada banyak kandidat lah, cuman akhirnya Langit karena di lirik-lirik tuh ada hujan, ada langit gitu. Terus ada track juga yang judulnya Langit Menjadi Laut. Terus gue sih mikirnya semua inspirasi ini juga datangnya dari langit gitu. Wih, termasuk mantep seorang anak yang kakinya difoto juga dari langit lah gitu ibaratnya. sebenarnya tadi gue mau ngomong itu Dari juga. Allah lah gitu Dari ceritanya Allah. mah ya. Ini kalau sok konsep aja Bray. Mas, mau nambahin Mas? Apa tuh? Mau nambahin? Enggak, tadi gue kepikiran itu juga sih, maksudnya emang semua kita kan datangnya dari langit gitu loh, maksudnya dari Tuhan lah gitu. Dari Maksudnya kayangan. kehidupan semua apapun itu kita berasal dari Dia gitu. Jadi kurang lebih menggambarkan keseluruhan dari si album ya cukup bisa sih si langit ini gitu. Nggak bisa bahasa Inggris. Bener. Jadi Halo aja. lu coba ngomong apa? Enggak tahu. Dulu bikin lirik bahasa Inggris karena nggak pede bikin lirik bahasa Indonesia. Sesederhana itu, kayak susah nih bikin lirik bahasa Indonesia gitu. Waktu itu yang akhirnya bisa bikin pede karena coba mendengarkan ulang Pure Saturday sama The Sastro sih, sama Rumah Sakit. Kayak tapi kayaknya cuek aja ya bikin lirik bahasa Indonesia, mereka aja cuek nih. Maksudnya kalau dipikir-pikir mah ada yang cheesy juga, cuman ya udahlah cuek aja gitu. Terus
lama-lama jadi nyaman, terus jadi kayak ya udahlah bahasa Indonesia aja, orang bahasa Inggris ya gue bego gitu kayak daripada sotoy. Kalau gue yang baca keren-keren aja, kalau orang bule yang baca kan kayak apaan sih lu gak jelas. Cuma satu kan Cil? Satu aja Satu doang kan lagu kita yang bahasa Inggris? Dua. Run sama Dua orang sama Cold. Itu aja liriknya diulang-ulang. Oh iya. Kalau itu yang di ether ya? Iya, Iya, ketara dua-duanya banget diantar. kan, gak bisa. Oh, iya. Iya, apa ya? nggak bisa dah. Maaf nih mah. Jangan. Jangan. Kalau bisa Tagalog. Nggak usah. Iya. Ini malah dia nanya kenapa nggak Mandarin gitu. Ya, padahal. Les dulu. Kayaknya sih. Gua alhamdulillah gue punya band satu lagi bikin lagu liriknya bahasa Spanyol. Spanyol. Visuk nama band gue satu lagi. Boleh dengerin, ada bahasa Spanyol. Si Obet ini gue tahu banget. Obet. Kenapa Will? Apa? Gue emang gak makan daging ya teman-teman. Itu dimulai dari tahun 2021. Kenapanya? Karena bukan sombong. Bosan. Dia sombong. Enggak, jadi dulu waktu ngekos di Jakarta makan itu pulang ayam. Kan paling gampang didapat kan ayam ya, goreng, ayam bakar, Yang warna-warni itu kan? ayam warna-warni, ayam cemani, ayam sorry katakan love you lagi gitu. Jadi terus sampai rumah dimasakinya ayam juga. Terus emang gue basicnya demennya sama tahu sama tempe. Terus Acil ngerekomendasiin gue film Netflix namanya A Game Changer sama What the Health. Langsung besoknya gue nggak makan daging. Sekarang. Makannya? Makannya makan sayur Makan gua. tempat, Ya, makan waktu. Ya akhirnya gue jadi herbivora, vegetarian. Vegetarian. Tariannya tradisional lagi. Nyambung. Lu cepet banget sih. Orang yang nggak makan daging tapi denger lagu reggae namanya apa? Apa? Vegetarian. Bisa aja. Waduh. Boleh. Ada. Ada. Apa? Vinil, CD, kaset? Kayaknya CD dan kaset. Sama payung Cil, payung. Payung Tumbler. sama hordeng. Enggak ya. Handuk. CD sama CD kaset. Kaset. Ya kalau bisa rilis vinyl mah pengen juga ya gitu ya. dulu lah ngomong. Anjay. Anjay. Ya. Pertama-tama assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya harapannya untuk si album Langit ini bisa menjadi apa ya, bisa menjadi langkah awal bahkan untuk Rek. Jadi ini bukan terakhir kalinya untuk kita berkarya gitu. Karena kan ini kan album pertama kita juga. Nah harapannya sih si album ini tuh bisa menentuin jalan kita tuh bakal kemana gitu. Jadi semuanya mulai di album ini sih, di 8 Agustus itu si album ini bakal ngebawa kita sampai mana, kemana, itu si album ini nih yang bakal membawa kita. Jadi Muter. sebenarnya nggak harapan, Jadi dulu tuh iya ngomong aktif-aktif. gue jadi bingung. Gak harapan. Iya jadi ya harapannya album ini mah banyak. Jadi harapannya album ini bisa membawa kita sejauh Mungkin. Mata memandang. mungkin lah gitu, sejauh mungkin. Karena ini juga langkah pertama kita ya. Karena langkah pertama harus lebih jauh. Begitu. Iya kali. Mungkin Damas bisa nambahin? Kalau gua personal tuh harapannya sebenarnya buat jadi reminder ke diri sendiri sih. Jadi kayak kalau dibilang gue sering dengerin lagu band sendiri, tapi bukan narsis ya, tapi emang kayak gue ngedengerin tuh buat kayak reminder ke gue dulu pribadi gitu. Gue dengerin kayak oke, ini kayak perjalanan yang udah dilewatin, terus ya berharapnya bisa lebih bisa lebih dewasa lah pertama gitu. Terus kedua, harapan untuk orang ya semoga suka sih, sebenarnya suka. Terus mungkin orang tuh bisa ngedengerin dari track 1 sampai 12 tuh bener-bener kayak ngedengerin cerita gitu sih menurut gue. Karena emang berdasarkan pengalaman pribadi kita semua gitu.
Jadi berharap kayak ini loh yang mau kita ceritain gitu loh, ini loh yang udah kita bikin selama ini. Jadi semoga kalian pada suka dan mau ngedengerin gitu aja sih. Kristen. Boleh. Enggak ya? Kegedean ya? Nggak apa-apa sih. Kamu nggak apa-apa. Mau manggung di Sate Hanjawar juga. Jauh-jauh di Cipanas kayak Bogor pernah. Di Cipanas. Fuji Rock pengen sih kalau internasional ya, Fuji Rock ya. Ya Fuji Rock. Manggung di KIXP. KXP boleh. Ini kita suka nontonin KIXP soalnya. kan Iya. sana. Iya. Tiny Desk. Keren. Belakangnya Tiny bulat-bulat Desk. nyala-nyala. Tiny Desk ya. Tiny Desk. Kayak di Oke Print apa ya? Hah? Kayak di Oke Print gitu. Tiny Desk. Heeh. Iya. Kecetakan. Ntar gue buka laptop lu manggung. Iya. Ya, Tiny Desk. Tiny Desk ya. Apa tadi? KXP. KIXP. Lu? Kayak Madrid. Di mana ya gue emang? Enggak lah, nggak usah sampai Coachella lah. Primavera, wih kayak Primavera. menjadi Denial ya, mantep ya Kayak- menjadi Ya, Denial. ya kita emang di mana ge gas ya. Ojek-ojek Jawa Ya, itu. ya. Lagi, Jujurnya guys. kita mah mau di RW 8 ge ayo ya. Kita mah ya malam puncak Agustusan ayo kita mah. Yang penting ada waktunya ya. Yang penting waktunya. Ada waktunya, sama ada uangnya. Iya. Yang Sama ada susah uangnya. ini waktunya ya. Iya. Iya, waktunya susah kita. Iya. Mas, gimana Mas? Apa ya, festival? Kalau gue mikirnya malah pengennya tuh kayak tour keluar aja gitu. Justru nggak harus festival, nggak harus apa. Yang penting kita tour aja gitu keluar. Ya, Brunei ya, Keluar Brunei. mana? Sri Lanka. Keluar ke Bogor. Keluar ke iya keluar Kamboja. Indonesia kita. Gua kayaknya Smashing Pumpkins yang apa sih si Siamese Dream. iya Siamese Dream. Baru kepikiran itu sih. Terus lokal belum kepikiran lagi. Coba yang lain dulu, Udah silakan. ada. Gue kalau lokal sih sebenarnya jujurnya bingung ya. Cuman kalau album luar yang boleh didengerin cuma satu doang itu seumur hidup misalnya. Gua paling Oasis yang Definitely Maybe. Oh, yang album pertama ya. Album pertama itu jadi kayak yang nemenin gue juga di masa remaja kan itu. Sampai sekarang gue masih dengerin juga. Jadi nggak akan ada bosannya. Sampai sekarang pun nggak bosan-bosan. Jadi mungkin beberapa puluh tahun bahkan ke depan pun nggak akan bosan. Masih enak ya. Ya masih enak, masih relate lah sampai hari ini. Mantap. Will? Kalau gua kalau luarnya itu Exton yang Vive la Difference. Exton. Exton. Swedia. Yang Vive la Difference sama kalau Indonya gua Pure Saturday juga sih, tapi yang Time for a Change. Oh, memang blueprintnya track lah ya, itu seperti ya. Jom. Kalau gue Bon Iver dari luar Bon Iver. For Emma, Forever Ago. Apa sih itu kan? Ya. Terus yang satu lagi kalau misalkan dari Indo Pure Saturday sama kayak Willy sama kayak. Radical Roots ya. Yang dari luar Sonic Youth. Murai cara bacanya Murai Sen kali ya? Murai ST. Iya. Itu cukup. Sonic Youth ya. Ya. Kalau gue mungkin untuk album lokalnya yang didengerin seumur hidup mungkin Trees and the Wild ya, yang album Rasuk tuh, album yang pertama itu dari track awal sampai track akhir nggak bosan lah gitu, nyambung gitu jadinya, jadi kayak nggak akan bosan juga sih begitu. Masih ada Iga ya, album pertama. Masih, Iya, masih. betul masih. Slow. Bagus. Iya. Saya suka menghancurkan ekspektasi orang. Kayak mampus lu jelek. Suruh siapa? Sudah jauh dengan kita. Gitu. Gak apa-apa sih, Wallace yang penting jujur ya. Iya. Dengerin aja udah syukur, Bray. Ih, didengar juga syukur ya. Dengerin aja udah syukur. Enggak dirilis aja udah syukur loh. Iya, syukur kita alhamdulillah. Ini dari kepala bisa jadi karya ya. Iya, bisa di fisik sih mantap. Musik. Kalau musik kalau materi nggak apa-apa. Apa sih? Materi bisa dicari, fisik bisa dirubah. Bos nih bos. Udah lama bro. Taple dong. Komplek. Aduh. Itulah bener sih ya. Jadi ya udah confuse lagi aja gitu. Iya. Bingung lagi ya. Iya, Lagi aja udah. Ya karena sebenarnya kalau
si Rex sendiri sih yang gue lihat dari awal rilis sampai yang sekarang, karena kita tuh jadi kayak pas udah dirilis udah gitu, maksudnya mau orang menerimanya kayak gimana itu dibebasin aja, jadi nggak kayak mau orang ekspektasinya kayak gimana pun terserah, karena Nggak kita maksa ya? tujuannya tuh selesai di rilis. Bukan selesai apa ya, pokoknya tujuannya tuh pas udah dirilis tuh oh ya udah gitu. Mau Di dimana luar kontrol kita ya. ya karena itu di luar kontrol kita juga Yang benar. kontrol kita ya di rilisnya itu sih. Betul. Kalau udah dirilis udah bukan di pihak kami. Di pihak mana? Panitia. Ya. Pihak panitia, kalau udah dirilis mah udah urusan pihak panitia bener. Nah, itu mah udah tahu. Jawabannya adalah Kubik Mattel. Oh lu Kubik ya? Iya lah. Mungkin aku boleh. tiba Gue esok rada lusa. gitu lagi gue. Apa tuh? Apa ya? Boleh Mas? Andre and the Backbone hitamku. Gue pengen banget. pengen banget. Dan tulang pengen belakang. sotoy gitu. Anjay. Boleh kali duluin kali. Gua- Cover aja dulu. Iya sih. 10 to 5 boleh gak 10 to 5? 10 to 10 to 5 yang you. Iya, lagu tongkrongan. Iya. Iya. Kita sama kawan ya. Iya, gua karena ada aja gua kepikiran pengen bawain Barefoot sih. Oke, Sulen yang sama Uci. Ya, itu Sulen kan? Iya. Ya, Sulen. kayaknya seru ya. Iya.